Sugeng dalu. Sugeng dalu. Rahayu. Rahayu. Dari Timur Bengawan. Beberapa hari ini yang ditanya sama Silpringsel, bukan Del Kumandil Gendewati lagi, tapi Silpringsel, yang apa bedanya hantu yang beranak sama manusia yang beranak. Waduh, yang pusing ini jelasannya. Dan Silpringsel juga bertanya, yang Biorka Bargusi Biorka, siapa Biorka itu, yang apakah hantu? Karena Silpringsel nongkrong di warung kopi dan dengar suara Biorka. Ya, Eyang juga nggak tahu, tapi setelah dijelaskan Eyang mantuk. Ya, ketika ada sampo, bahan sampo terbuat dari akar cendana, dan ketika akar cendana itu menguat menjadi sebuah produk, ya, sampo untuk cuci rambut, maka untuk mencabut akar, untuk membuat sampo harus mencabut akar pohonnya, pohon cendana dicabut, maka diciptakanlah hantu. Ya, kalau nggak pengen AIWO ya bikin telepon genggam sendiri. Jadi semuanya ada di telepon genggam, produksi saja telepon genggam. Nah, dan dibuat massal, diedarkan telepon genggamnya. Yang punya banyak kekuatan untuk membuat telepon genggam, kenapa nggak membuat telepon genggam? Nah, jadi nanti bisa ditukar tambah dan harganya murah, kayak di barat-barat. Ketika belinya yang lock itu lebih murah 100, lalu ketika pengen ditukar tambah dengan versi yang baru tinggal tambah aja 100, tapi ya prabayar, seperti itu, sehingga semua datanya aman. Nah, apa bedanya dengan hantu beranak? Silpringsel, pertanyaannya itu. Nah, yang menjelaskan kepada Silpringsel, kamu tahu kita terbuat dari apa? Dari trut, yaitu berupa cairan, cairan sampo. Terbuat dari cairan, dan cairan itu, ya, cairan itu lalu berkembang dan hidup di air selama 9 bulan. 9 bulan kita hidup di air. Nah, pertanyaan Eyang, ketika kita terbuat dari air dan hidup di air 9 bulan sebagai manusia air dalam kandungan yang isinya itu semuanya air, lalu hantu atau kunti itu apakah punya juga kandungan air supaya anaknya itu hidup, atau mungkin tidak dikandung dalam air tapi dikandung dalam uap? Jadi dalam uap, hidupnya di uap. Silpringsel, ini wejangan yang paling dahsyat, ya.
Ini, kamu nggak harus merasakan itu pakai yang namanya otak, karena otak bukan untuk merasakan. Ya, sekali lagi yang katakan, kamu nggak harus merasakan pakai otak. Kamu nggak harus merasakan pakai otak, karena semua orang tahu dan mendengar cerita dongeng kalau Kunti itu juga beranak. Nah, semua orang tahu dongeng itu, tapi kamu tidak harus merasakannya dengan otak. Jadi jangan mencampur antara logika atau otak itu untuk berpikir, kamu buat otak itu menjadi perasaan. Ketika kamu mencampur dan membuat fungsi kerja otak itu menjadi perasaan, maka namanya kamu sedang mencoba-coba bermain dalam keyakinan. Ketika engkau sebenarnya tahu bahwa itu cerita dongeng, maka engkau mencoba-coba bermain dalam sebuah keyakinan dan membuat fungsi otak itu beralih fungsi menjadi perasaan. Jadi sebenarnya otakmu udah tahu jawabannya tidak akan mungkin, tetapi otakmu dan kamu mencoba-coba bermain dengan keyakinan. Ingat, kamu bermain dengan keyakinan, mencoba-coba mengotak-atik bahwa otak itu kamu buat menjadi perasaan. Maka akhirnya cerita dongeng itu kamu percayai. Jadi waskito, tetap waskito, mawas kepada kita. Ya, jangan membuat otak menjadi perasaan, dan jangan merasakan dongeng itu dengan otak. Rahayu, rahayu, rahayu. Sil pringsil, kamu tidak harus merasakan dengan otak.